Budaya kayak gini bukan cuma bikin luka, imbasnya bukan main. Ini juga yang bikin bangsa kita stagnan. Kita punya lebih dari 45 juta murid, 2,7 juta guru. Pendidikan kita punya 1000 masalah, dan salah satunya mungkin adalah kita. Kenapa negara ini susah maju? Karena korupsi? Atau karena elit yang serakah? Mungkin, tapi kayaknya kita lupa satu hal deh. Kita lupa nanya diri sendiri, serumit apa problem Indonesia. Kesimpulannya adalah, kita sering nyalahin orang nih, termasuk nyalahin pemerintah ketika ada hal yang merugikan. Di sela-sela meninjau wilayah yang terendam banjir di Kabupaten Bandung Barat Sabtu lalu, Gubernur Jawa Barat. Contohnya adalah ketika musim hujan dan banjir. Dengerin aja beritanya. Pasti ramai itu. Rakyat yang teriak-teriak nyalahin sana-sini merasa paling tersakiti. Dan kalau kita coba tarik lebih jauh, kita tuh gampang banget loh nyalahin pejabat, tapi suka lupa dengan kesalahan sendiri, alias gak pernah ngerasa salah. Kita juga benci koruptor, bahkan sangat-sangat benci. Tapi siapa yang nyogok polisi ketika kena tilang? Kita juga kan? Ini namanya korupsi kecil-kecilan kelas teri. Kita punya mimpi besar yang sama, yaitu menuju Indonesia emas. Tapi kalau masyarakatnya masih suka buang sampah sembarangan, suka nyalahin sana-sini, menormalisasi hal yang salah, itu namanya gak logis. Mana mungkin Indonesia maju dengan mentalitas kayak gini? Negara ini bukan rusak karena 1-2 pejabat, tapi rusak karena sistem yang dibangun dari sekumpulan manusia yang malas berpikir, malas berubah, dan terlalu sibuk mencari kambing hitam. Presiden Joko Widodo menekankan Indonesia punya peluang besar untuk meraih. Ketika menyadari masalah ini, admin sebenarnya agak skeptis jika dengar kata menuju Indonesia emas. Kenapa? Sejauh yang admin tahu, meskipun ini subjektif ya, masyarakat kita itu sejatinya belum siap menuju perubahan. Secara garis besar, belum siap jadi rakyat negara maju. Coba deh lihat sistem sosial kalangan masyarakat. Perbedaan kecil aja tuh sering berakhir dengan pertikaian. Entah itu perbedaan pendapat atau perbedaan pilihan. Selalu aja berakhir dengan perdebatan sengit. Kalau argumennya sehat sih oke. Lah ini bias, penuh emosi, dan ya begitulah. Ini normal di Indonesia. Nah, budaya kayak gini bukan cuma bikin luka, imbasnya bukan main. Ini juga yang bikin bangsa kita stagnan. Masyarakat yang saling bully akan saling takut berbeda, takut salah, dan takut berkembang. Sayangnya kebiasaan ini kebawa dalam pekerjaan. Jika kita hubungkan, artinya omong kosong ketika kita bilang Indonesia harus lebih maju. Bangsa yang maju butuh ruang aman buat bertanya, buat salah, dan tumbuh. Gak logis namanya mau maju, tapi kalangan masyarakat masih gini. Selama budaya bully kita anggap biasa, jangan kaget kalau pemimpin pun kejamnya dianggap wajar. Masalahnya mengakarin, bukan cuma di elit, tapi di kita semua yang ikut merawat budaya ini setiap hari. Jadi kayak minum pel ya. Saat ini sudah jadi rahasia umum kalau masyarakat kayaknya benci banget sama bapak yang satu ini, terutama polisi lalu lintas. Entah kenapa, padahal tugas seorang polisi itu mulia loh. Polisi lalu lintas ditugaskan untuk tujuan keamanan masyarakat di jalan raya. Idealnya, masyarakat harusnya merasa aman di perjalanan karena ada petugas untuk mengatur kendaraan besar, kecil, mengatur macet, dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita pertanyakan, tancap gas dan hampir menabrak petugas dilakukan seorang pengendara motor saat akan ditilang pengendara darurat. kenapa justru masyarakat malah ngerasa gak aman ketika jumpa polisi? Kenapa? Artinya ada masalah di dalam sistem. Ini bukan cerita 1-2 orang, banyak. Analisis kita, banyak pengguna kendaraan yang gak punya SIM, belum bayar pajak,
kendaraan bermasalah sehingga ujung-ujungnya takut ketika jumpa Pak Polisi. Nah, disinilah masalahnya makin mengakar. Ketika pengguna kendaraan bermasalah itu berpapasan dengan Pak Polisi, sayangnya Pak Polisi juga banyak yang mulai memainkan perannya dengan sangat seksi, menjadi penengah, menjadi solusi permasalahan klasik. Lalu tumbuhlah ide dari kedua belah pihak. Asal sama-sama untung, ya udah beres. Dan terjadilah perbuatan tak senonoh itu. Semua yang salah bisa dibungkus jadi benar. Oke, yang ingin admin tekankan di sini adalah kita marah ketika dengar korupsi. Tapi di sisi lain, kita juga senang kalau cepat ngurus SIM, SKCK, atau ngurus-ngurus surat tanah, meskipun kita dirugikan karena harus ada uang pelicin. Percaya gak percaya, dari situlah korupsi besar itu lahir. Dari yang kecil-kecil dulu. Ini bukan soal nominal, ini soal pola pikir. Survei Transparency International juga nunjukin Indonesia masih masuk daftar negara dengan persepsi korupsi tinggi, dan budaya pungli jadi salah satu penyebabnya. Gila ya. Jadi waktu kita bilang Indonesia susah maju karena pejabat korup, mungkin juga harus tanya sekarang, emang kita udah bebas dari mental asal cepet asal beres? Balik lagi, negara yang maju itu masyarakatnya gak gini. Negara maju warganya pegang prinsip meski lagi sendirian. Kita semua pengen Indonesia maju kan? Pendidikan keren, ekonomi kuat, teknologi canggih, semua ada di impian kita. Nah sekarang, apa hal pertama yang kamu lakuin buat bantu itu kejadian? Bisa jawab? Gini, sejarah kita itu panjang, ratusan tahun dijajah, rakyat cuma dijadikan alat, disuruh kerja, bayar upeti, kemudian tunduk, jangan macem-macem, dan jangan ikut campur urusan besar. Secara tidak langsung, para penjajah telah melemahkan mentalitas masyarakat. Begitu masuk masa-masa kemerdekaan, sistem tidak mampu menjadikan Indonesia menuju yang diharapkan. Seperti mata rantai sebuah masalah, demokrasi Indonesia justru malah ikut berkontribusi menuju keterpurukan. Rakyat hanya tahu satu hal, pemerintahan rumit, birokrasi sulit, suara aspirasi sering dianggap angin, dan ironinya, pendidikan seakan tak pernah jadi prioritas. Begitu masuk era reformasi, kita dilempar ke pasar bebas tanpa pondasi berpikir kritis. Media berubah jadi mesin hiburan. Pendidikan masih tetap soal hafalan dan gak pernah jadi prioritas. Secara ekonomi, kita dijajali logika bertahan hidup. Semua mahal, kerja keras iya, tapi hasilnya pas-pasan. Akhirnya, masyarakat seperti dipaksa menelan pil pahit oleh kenyataan, tertekan sana-sini, dan sibuk mikirin diri sendiri masing-masing. Bantu negara, itu ideal banget, tapi ngomong-ngomong, besok mau makan apa? Dan saat ini, kita merasa sangat kecil, gak penting, gak bisa ngubah apa-apa. Padahal, itu bukan salah kita sepenuhnya, tapi hasil dari sistem yang terbentuk seiring berjalannya waktu. Masih dengan pertanyaan yang sama, apa yang bisa kita lakukan? Jelas, ini proyeksi jangka panjang. Namun sisanya, silahkan pikirin sendiri.